Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tentang pentingnya menjaga rumah tangga biar tetap aman, ayem, tentrem, enggak ada kepanikan, enggak ada ketakutan, enggak ada ancaman. Rungokno. Maka bertamu pun harus minta izin kula nuwun. Sebab lek ana wong moro-moro nyelonong, pertama, melanggar hak privasi orang lain. Yang kedua, menimbulkan kecurigaan jangan-jangan maling. Yang ketiga, tuan rumah juga ketakutan. Bertamu sekalipun kalau caranya kasar, yang punya rumah juga ketakutan meskipun sudah minta izin. Maka Al-Quran membahasakannya bukan minta izin, bukan istidzan, tapi istiqnas. Bagaimana kula nuwun itu dengan ucapan yang lemah lembut, pakai senyum, notoknya juga pelan. Kula nuwun, monggo dalem marzuki, mesem ya. Sehingga yang punya rumah itu sama sekali enggak menaruh rasa curiga, ketakutan enggak. Itu loh, lebih dari sekedar istidzan. Lebih dari sekedar menjaluk izin. Tapi bagaimana tamu tidak membuat tuan rumah itu panik, ketakutan, dan yang lain-lain. Paham ya? Jadi sopan itu penting, santun berbahasa itu penting, lemah lembut penting, senyum juga penting. Dan sekiranya orang benar-benar asing, maka ada baiknya bertamu itu dibarengi orang yang mungkin tuan rumah itu kenal. Ya, zaman ketua ranting NU moro-moro ditamoni mantan teroris kan ketakutan. Ya. Tapi kalaupun dia dibarengi teman sampean sesama pengurus NU yang lain, yai badhe sowan nika kalih karo kanca kawula niki putranipun Abu Bakar Ba'asyir. Sekalipun dia kan kita enggak ketakutan karena ada yang barengi. Itu loh Mas, istiqnas. Ya, bertamu cara kula nuwunnya dengan cara bersama orang di waktu, di momentum yang tidak menimbulkan kecurigaan, ketakutan. Namanya fasta'nisu. Ya, istiqnas. Paham ya? Begitu lembutnya Quran itu, ajaran Quran. Terus bajunya juga yang pantas. Nutup aurat itu harus. Tapi kalau saya menutup aurat terus ini, ya, terus pakai rompi ini mentol-mentol, tuan rumah takut. Oh, jangan-jangan ini senjata gitu. Jangan pakai dandanan yang asing ya, yang lumrah saja. Lumrah dan tidak melanggar syariat. Wal buyutu la takunu kadzalika illa hina takunu haraman aminan. Rumah tangga tidak bisa menjadi demikian. Apa demikian? Aman, tenang, damai, tentram, terhormat, privasinya enggak diketahui orang lain. Rumah tangga tidak bisa Mas seperti itu. Illa kecuali hina takunu haraman. Ketika rumah tangga itu menjadi suatu lingkungan aminan yang aman. Ya. La yastabihuhu ahadun, yang tidak setiap orang boleh memasukinya illa kecuali bi ilmi ahlihi wa idnihim. Dengan sepengetahuan si empunya rumah dan dengan seizin mereka. Wa fil waqtil ladzi yuridun, juga pada waktu yang mereka kehendaki. Aja sakarmu dhewe, aku arep mertamu jam 1 bengi ngawur lah. Ya. Iya lek wong NU gendeng. Jarene Gus Dur, orang NU itu terbagi. Orang NU awam, masyarakat biasa, itu sowan kiai itu ya awan, sore.
pengurus NU meskipun pada Isya ya sowan, kiai ada urusan pada maghrib kiai wiritan pada Isya sowan. Terus di atas pengurus NU ada orang yang gila NU, saking ngetop NU-nya ya. Kiai juga gila NU juga ya. Jam 11 malam masih ngobrol tentang NU. Ada juga yang jam 2 malam bertamu tentang NU. Itu bukan orang gila NU, tapi orang NU gila. Jadi ini Gus Dur. Bukan orang gila NU, tapi orang NU yang gila. Jadi rumah kekuatan jadi lingkungan yang aman, damai, enggak sembarang orang boleh tahu-tahu masuk tanpa izin sepengetahuan empunya rumah. Masuknya juga di waktu yang dikehendaki oleh para pemilik rumah. Sehingga rumah itu benar-benar terhormat, hak saya untuk menentukan segala sesuatu tentang rumah ini. Wa alal halatil lati. Nah, kayak Mas Gembil yang menjadwal itu harus tahu. Kadang-kadang abah teko pengajian jam 3:30, mari ngono memaksakan enggak turu sik mulang dah. Mau saya mari mulang jam 6 turu. Gembil janjian karo tamu. Wah. Durung turu akeh tamu. Gembil harus matur. Ya. Niki badhe wonten tamu jam sak menten. Gak iso kecuali ke tetangga sebelah. Baru boleh. Dzalika ila anna istibahata hurmatil bait. Hal itu karena sembarang orang dibolehkan melanggar kehormatan rumah tangga. Istibahata hurmatil bait membolehkan kehormatan rumah tangga orang minat dakhilin dari para tamu yang nyelonong masuk dunasti'zanin tanpa minta izin yaj'alu a'yunahum itu akan membuat para tamu yang nyelonong masuk tadi taqa'u ala auratin nipo ngenak kepada aurat. Sing tuan rumah dalam kondisi enggak boleh dilihat orang lain ya. Nah repotnya sekarang wong gendeng aurat yang enggak boleh dilihat orang lain malah di video terus disebar dewe konyol. Wong tamu saja enggak boleh masuk sembarangan ben enggak delok aurate. Dadi iki aurate di video dewe malah disebar nggih status Mas. Enggak waras ini. Ya, dan yang luar biasa, kadang maaf, anak-anak perempuan masuk kategori nakal begitu, memamerkan auratnya, akhirnya ada orang masuk kategori tokoh nggak bisa menahan nafsunya, kepincut dengan perempuan yang kayak begitu. Jadilah orang kedua, orang ketiga, entah resmi apa enggak. Namanya juga orang kayak begitu, sembrono. Diunggah juga. Wah, coba iya. Andai dia orang baik-baik menjaga reputasi nambah baiknya orang yang mau menikah itu meskipun siri. Nah, tapi namanya orang kayak begitu nggak berpikir, sukanya ngunggah kacau. Ngeri. Zaman kalau jadi kiai cukup kiai ranting saja nggak ada godaan. Ya. Kalau kiai di atas ranting, udah mulai ada godaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taltaqi bimafatin dan mata mereka ikut ketemu dengan tempat-tempat yang menimbulkan fitnah, lengkuk-lengkuk tubuh yang bisa menimbulkan fitnah, memancing nafsu, birahi, memancing hasrat, tuthirus syahwat yang bisa menimbulkan menggelurakan syahwat. Bahaya apa enggak nyelonong masuk itu? Ya bahayalah. Wa tuhayyul fursah lil ghiwayah an-nasyi'ah dan memberikan kesempatan. Nah ini Mas,
Pas yang tuan rumahnya, pas lambene ngono tok tamune weruh, wah sepi. Itu jadinya kesempitan dalam kesempatannya. Apa enggak bahaya kesempitan dalam kesempatan? Bahaya apa Bil? Bahaya. Itu menimbulkan menciptakan kesempatan tuhayyul fursah lil ghiwayah untuk berbuat sesat, untuk berbuat menyimpang an-nasyi'ah minal liqa'at al-abirah, yang mana perbuatan menyimpang itu timbul dari pertemuan sesaat itu. Itu namanya cilok. Ya. Apa cilok ini? Cilok apa cinlok? Bahaya apa enggak? Bahaya. Enggak bahaya tak? Hah? Enggak bahaya tak? Mbak Saman Syukuro, kuliah neng Malang, sekolah neng Malang, kota yang metropolitan, 1000 godaan. Terus Allah menggerakkan hatimu sampai di pondok sini, di pondok Gading, di mana-mana. Ada ratusan orang kuliah kayak sampean itu pada akhirnya enggak selamat. Enggak selamat ya pulang, enggak lulus hamil. Jumlahnya banyak. Bahaya sekali, di kos itu bahaya. Kalau perempuan enggak benar-benar menjaga diri. Kecuali kalau kosnya itu ada bapak ibu kosnya. Bapak ibu kos kebetulan juga tokoh masyarakat, ketua NU, pengurus takmir, ketua muslimat. Itu masih Allah alam bin rotok perang-perang, tapi sing kos selamat. Amin betul nanti Pak. Amalwe. Kata ibu kos ini syukuro, selamat. Kadang-kadang anak-anak malah milih kontrakan yang enggak ada bapak ibu kosnya, alasannya ben bebas. Jadilah al-liqa'at al-abirah. Ya. Pertemuan singkat mengesankan. Dan rapian bil wan nadharat at-ta'irah, dan lewat pandangan yang sepintas itu, seret allati qad tatakarraru, yang terkadang pandangan itu berulang meskipun awalnya sak seret terus nggak iso ngempet, pengen diterus ning liri, ya itu sudah bukan nggak nyejo lagi Mas, terusannya itu wis jenenge nyejo. Mbak-mbak mau masuk kamari gembil dulu, ya terus kata orang mengontol tiba-tiba gembil pas nyekel apa watu ya. Fatatahwalu, sehingga pandangan itu berubah dari pandangan sekilas ila nadharatin qasidah, menjadi pandangan yang tertuju, diniati. Mari ngono membuat rencana, jadilah kemaksiatan. Tuharrikuha, yang mana pandangan itu digerakkan al-muyul, oleh kecenderungan jiwa, alati aiqadatha, yang mana kecenderungan itu dibangkitkan al-liqa'atul ula, dibangkitkan oleh pertemuan yang pertama. Ya, nyanyian. Dari mana asalnya cinta? Ya, iya Mas. Dari mana asalnya lintah? Ya. Terus piye? Akhirnya dari mata turun ke hati. Padahal dia sudah punya suami, punya istri, terjadilah affair dengan orang lain. Ya, jadinya singkeluh. Apa? Singkeluh. Apa? Selingkuh apa singkeluh? Keluarganya bubar. Kalau dia tokoh, anaknya jadi malu. Ya, anak kalau sudah malu meskipun alim, pede, hafal Quran, udah enggak pede Mas tampil di depan orang. Terbebani rasa malu perbuatan orang tuanya. Sa'ano anak ya. Yang mana kecenderungan jiwa itu dibangkitkan oleh pertemuan pertama
Yang pertemuan pertama itu ala ghairi qasdin, tanpa disengaja, walantidhorin, tanpa menunggu, wa tuhawiluha, dan merubahnya ila alaqatin atimah, dirubahnya menjadi hubungan yang berdosa. Ya, chattingan. Terus saling berkirim gambarnya masing-masing. Gitu. Sampai manuk mati lu mas difoto. Iku apa mas? Iku winginane manuk jemblekku mati. Jadilah hubungan yang dosa. Jadi perzinahan. Makanya wis pokok neng pondok kene kok ana arek gendaan. Kandhane ra kenek. Ya timbang nulari, mending diamputasi, menyelamatkan yang lain lebih penting daripada ngopeni arek sing ngono kuwi ya. Kecuali sik kena ditanda. Au ila syahwatin muharramah, atau berubah menjadi syahwat hasrat yang diharamkan alias zina. Tansya'u timbul anha, dari nuruti syahwat yang haram itu, apa yang timbul? Al-uqadun nafsiyah, problem mental, problem jiwa. Maaf, sampai kadang ada penyimpangan seks. Itu loh. Karo bojone enggak puasnya karo wong liya. Njaluk blonjo teko bojone tapi enggak gelem nglayani bojone, malah nglayani wong liya. Wong lanang njaluk diladeni sing wedok tapi blonjone diwehne wong liya. Wis gak normal ini. Ketemu tembok ya ditabrak, dirangkul. Wis gak normal. Itulah problem mental jiwa, al-uqad an-nafsiyah. Jamak dari al-uqdah. Ya. Makanya hati-hati menjaga mata, wal inhirafat, dan berbagai penyimpangan. Walaqad kanu fil jahiliyah yahjumuna hujuman. Benar-benar dulu orang Arab di zaman jahiliyah nyelonong aja, serbu langsung. Fa yadkhulu zair al-bait, tamu langsung masuk rumah tanpa kulan nuwun. Lek perlu ijol-ijolan kunci karo tanggane. Wa kana yaqa'an yakuna sahibud dar ma'a ahli, dan benar-benar terjadi si tuan rumah sedang bersama istrinya, fil halati, dalam kondisi keadaan, allati la yajuzu, yang mana tidak boleh, an yarahuma, melihat kedua suami istri itu, alaiha, dalam keadaan tersebut, ahadun, seorang pun. Tapi tamu ini nyelonong malih weruh. Wa kana yaqa, dan dahulu terjadi, antakunal mar'atu ariyatan, si perempuannya dalam keadaan masih telanjang, au maksufatal aurat, atau minimal terbuka auratnya, hiya awir rajul, dia atau suaminya. Wa kana dzalika yu'dhi wajrah, tentu hal itu menyakiti mas, ya, melukai. Apalagi mau foto jeret, mau sebar, hancur tak iya, hancur pesena telur. Luar biasa mas, pendidikan Quran tentang adab bertamu. Belum ada mas kitab suci manapun menuntun manusia lengkap di semua aspek kehidupan. Ya Quran sunnah ini. Makanya orang enggak masuk Islam, ingkar dengan Islam itu aneh. Aneh bin aja. Ilmu pengetahuan modern berkembang mulai zaman Renaissance itu. Ya, abad-abad berapa itu, 17 apa berapa. Biologi, sembarang, kedokteran berkembang. Sebelum itu umat Islam ratusan tahun hidup full merujuk pada Quran Sunnah.
dan petunjuk fatwa para ulama yang itu juga diambil dari Quran, Sunnah. Patokannya halal haram ya Quran Sunnah. Tapi ratusan tahun yang tanpa ngerti ilmu medis, tanpa ngerti ilmu biologi, tanpa bisa menakar gizi dan segala macamnya, toh umat Islam hidup sehat. Ulama-ulama umurnya panjang-panjang, bayut-bayut kita umurnya panjang, padahal nggak ngerti yang namanya tindakan kuratif, tindakan apa? Apa sih itu apa? Pengobatan kuratif, apa sih itu? Sing pencegahan Mas. Gak ngerti ngono-ngono mbah. Vitamin iku apa ya karo, gizi apa ya karo, nutrisi apa ya karo. Ya, kolesterol ya karo, darah tinggi ya karo, wis pokok manut Quran Sunnah. Dan sekian ratus tahun Islam mendampingi umat manusia hidup sehat. Itu artinya nyuwun sewu, aslinya tuntunan Quran Sunnah itu sudah cocok sejalan dengan ilmu pengetahuan. Nyatanya dulu mbah-mbah kita hidup hanya berdasar syariat, sukses kok, sehat. Kecuali mungkin yang di luar Islam, ya, ulo-ulo dipangan, terus ular dipangan, tikus ya dipangan, kodok dipangan, cacing ya dipangan, gak karu-karuan. Akhirnya timbul penyakit reno buabi dipangan. Di Islam enggak terjadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya itu sangat mengganggu privasi orang lain dan melukai. Wa yahrimul buyuta amnaha, dan membuat rumah-rumah tangga kehilangan rasa apa? Rasa aman. Wasakinataha, kehilangan sakinahnya, tentram, terusik Mas. Ya, privasi rumah tangga terusik, enggak aman lagi. Kama yu'aridun nufus, sebagaimana masuknya tamu nyelonong tadi, itu menghadapkan mental atau jiwa-jiwa manusia min huna wa huna, dari sana sini. Kalau Arabnya min huna wa huna, kalau Indonesia min huna ka wa huna. Indonesia menyebutnya dari sana sini, fitnah dari sana sini. Kalau Arab fitnah dari sini sana. Yang benar mana? Orang Arab menyebutnya PP itu bukan pulang pergi, tapi zahaban wa iyaban, pergi dan pulang. Indonesia PP itu bukan pergi pulang. Apa? Pulang pergi. Makanya wong Indonesia terus kaya siapa iku sing gak mulai-mulai iku sapa? Hah? Bang Thoyib gak mulai-mulai. Menghadapkan apa? Lil fitnah, dihadapkan pada fitnah. Hina taqaul ain, ketika mata itu mengenai, menatap alama atas sesuatu, yusiru yang bisa menimbulkan syahwat atau nafsu. Min ajli hadza au dzak, dari inilah Mas, atau karena itulah Mas, adaballahul muslimin bihadzal adabil ali. Allah mengajari adab tata krama kepada umat Islam dengan tata krama yang sangat tinggi, mulia. Apa itu? Adabil isti'dzan. Tata krama bagaimana bertamu, kula nuwun minta izin. Terus lek perlu Mas Gembil, bertamu aja lembean, ngawur ae. Bertamu nang maratuwa lembean. Aja lembean karo nyangking ngono lho. Ya. Blitar iku apa ciri khase? Apa kono iku? Apa? Hah? Jadah. Jadah kemurahan ah. Nang maratuwa nggo jadah tok. Neng Malang kurang jadah tok. Ya, rambutan sing apik-apik dikemas sing apik. Ya, wis jadah enggak apa-apa lah, pelengkap penderita. Sekarang ndok, Blitar kan hasilin ndok, ya, termasuk ndok puyuh barang, ngoneku. Terus ayam dimasak lodo, utuh-utuh berapa wadah, ngono lah.
Jadi tamu rombongan ini ojo lembean kabeh ngawure karo nyangking. Mesem lemah lembut engki. Ditakoni umur piro Mas? Ya kudu bener basa kromone. Dadi umur pinten Mas? Kali doso gangsal. Oh nggih. Kali doso gangsal iku piro? Ayo kali doso terus piro? Kali doso setunggal. Ya ora lah. Kali doso selikur, kali likur, 23, sekawan likur. Selangkung, terus kali doso 6, ya orang ngawur. Jam liter raiso poso sini. Adabil isti'dzan. Apa? Adab tata krama bertamu kula nuwun alal buyut ke rumah-rumah. Wassalami ala ahliha dan mengucapkan salam kepada para tuan rumah. Li'i nasim untuk membuat tenang hati mereka, tidak curiga, tidak merasa takut, wa izalatil wahsyah dan menghilangkan rasa ketakutan, kepanikan, resah min nufusihim dari hatinya para tuan rumah qabla dukhul sebelum masuk. Wa abbaru anil istidzan bil isti'nas. Al-Quran mengistilahkan minta izin kula nuwun dengan lafaz lain yang lebih lembut. Isti'nas, bukan isti'zan. Maknanya agak sama tapi beda. Wa huwa ta'birun. Isti'zan diistilahkan dengan isti'nas. Itu pengungkapan, pengistilahan yuhi yang memberi kesan filut fil isti'dzan agar lemah lembut cara orang berkula nuwun, alus cara orang minta izin, alus cara permisi, walut fit tariqah dan lembut caranya, cara jalannya, cara ngucapnya, cara nodoknya, allati yaji'u biha tariq yang dengan cara itu yaji'u datang atau si tamu yang menodok pintu. Fatuh itu sehingga sikap itu bisa menimbulkan fi nufusi ahli bait di hati di dalam jiwa para tuan rumah menimbulkan unsan rasa tenang, enggak curiga bihi dengan si tamu itu wasti'dad dan bersiap listiqbalihi untuk menyambutnya. Oh monggo saking pundi panjenengan dalam saking apa? Sampean pundi Mas? Pager wajo asmanipun kula Muhammad Bildan Al-Kautsar. Tepang kali Ki Marzuki mboten. Ya Marzuki niku Karangsono Kanigoro. Kula sampean tebih. Ya sing lembut, ya sing akrab, senyum. Wahia laftatun daqiqah latifah. Dan inilah perhatian yang sangat lembut, halus, liri'ayati ahwalin nufus, untuk menjaga kondisi jiwa. Jadi orang berislam, bersyariat, jangan hanya pakai hukum syariat zahir, tapi juga pandai menjaga rasa. Ya, itu kiai Jawa yang ngono kuwi. Ora mek kur syariat tok tapi juga rasa. Kiai ngerti bahwa sholat diimami surat panjang itu baik. Tapi kiai ngerti ada makmum yang salat kebelet ngising bareng. Maka enggak perlu diimami terlalu panjang. Walitakdiri dzurufin nas. Dan untuk menghormati kondisi orang lain fi buyutihim di rumah mereka. Bagus pemaparan yang luar biasa tentang apa perintah atau adab bertamu. Yang wawasan seperti ini kadang
enggak kita dapat, di SD enggak kita dapat, di SMP enggak kita dapat. Ya, dapatnya di ngaji begini. Al-Muhadharatus Sadisah, perkuliahan yang ke-6. Ayatul hijab wan nazar. Ayat tentang perlunya hijab, tutup aurat. Wan nazar dan hukum melihat. Qala Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi nanti ulama di masing-masing daerah tentang menjaga pandangan, menutup aurat bagi laki perempuan itu agak beda-beda, tentu sesuai dengan tingkat resiko dari buka atau nutup aurat itu. Indonesia itu NU maupun Muhammadiyahnya agak longgar, nggak wajib mas pakai cadar, yang penting sopan sudah nutup aurat itu. Tapi masih ketat, harus kakinya bawah ditutup pakai kaos kaki. Syafi'i. Maliki agak longgar lagi, kaki pun nggak wajib, bawah itu nggak harus pakai kaos kaki. Dan itu akhirnya yang berlaku di Indonesia dan nggak ada masalah. Sebetulnya mbak bawah nggak pakai kaos kaki itu Maliki, bukan Syafi'i. Tapi toh kenyataannya mau NU mau Muhammadiyah ya dandanannya ya begitu itu, muslimannya gitu, Aisyahnya ya begitu ya. Ibnunya begitu, fatayanya begitu, nasihatul Aisyahnya ya begitu sama. PMI putri begitu, HMI putri ya begitu sama. Itu ini terawih ya paling. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjaga penglihatan mereka dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka, menjaga kesucian diri, jangan berzina. Dzalika azka lahum. Hal yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Nama mereka bersih, enggak punya cacat moral. Kalau mereka punya anak cucunya pun bangga punya mbah yang bersih, enggak punya cacat moral. Bayangkan misalnya anak putu ngalim hafid Quran, bareng iseng-iseng buka detail data tentang orang tuanya mbak dulu. Wong tua kumbian kayak gini gini. Belum hilang jejak jiji. Malu mas, sekali gak pede tampil di depan umum karena masyarakat tahu kelakuan orang tuanya. Jokonan temenan zaman calon-calon orang tua biar gak membebani anak cucunya. Jokon, ojo korupsi, ojo nyolong, ojo menyimpang, ojo khianat, ojo tenan sakno anak putu. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguh Allah maha mengetahui, waspada. Khabir itu sampai sekecil apapun Allah tahu, selembut apapun Allah tahu. Itu namanya khabir. Bima yasnaun, terhadap apapun yang mereka kerjakan. Dalam bahasa akademik, khabir itu namanya maknanya pakar. Orang yang memang ahli di bidang tertentu, misalnya tentang anatomi, sampai barang yang paling kecil, paling detail apapun menyangkut anatomi dia tahu. Nah karena tahu sampai yang kecil-kecil itu loh, disebut khabir, ahlul khubroh. Orang Indonesia menyebutnya pakar. Pakar itu padahal pemikir, fakar. Ya. Fakar itu pemikir, tapi Indonesia maknanya lebih dari sekedar pemikir, ahli. Profesor yang bukan profesor madya, profesor penuh dan benar-benar profesor, punya keahlian baru namanya khabir. Wa qul lil mu'minati, katakan Muhammad kepada perempuan-perempuan mukminah, yaghdudna, hendaknya mereka menjaga min absarihinna, penglihatan mereka.
Wa yahfadna, hendaknya para perempuan itu memelihara furujahunna, kemaluan mereka. Jangan berzina. Wala yubdina, janganlah para perempuan mukminah menampak-nampakkan zinatahunna, aurat mereka. Illa ma dhahara minha, kecuali hal-hal yang biasa tampak, yang kalau madhab, banyak madhab yang biasa tampak enggak harus ditutup, itu wajah dan telapak tangan. Ojo rame-rame mbak di belakang, krungu lo teko ini. Wal yadribna, hendaklah perempuan-perempuan itu melandungkan bi khumurihinna, kerudung-kerudung mereka, ala juyubihinna, sampai ke kerah baju mereka. Jadi kalau bisa jilbaban atau apa, itu di ngepres nih sampai ini kerudung ini. Kalau bisa sampai menutup ini. Nah, kadang orang ininya dibuka, cek gandule kalung, keto, nggak tepat ya. Ya suruh nurunin biar bisa nutup belahan dada ini. Ngerti ya? Kalau santri sudah ya begini, ini sudah di mana-mana santri ya, dan dananya sudah standar syariat. Wala yubdina, janganlah kaum perempuan itu menampak-nampakkan zinatahunna, aurat mereka, illa kecuali li bu'ulatina, kepada suami-suami mereka, au abaihna, atau bapak mereka sendiri, karena mahram dah, au abai bu'ulatihinna, atau bapak dari suami mereka. Siapa? Mertua. Au abnaihinna, atau kepada anak laki-laki mereka sendiri boleh, nggak harus tutup aurat. Nek sama neng omah barang cadaran, neng ketemu bojo cadaran, mlebu kamar cadaran, ya preye. Bun Gembil bingung, mana kok cadaran terus? Ya mas, syar'i mas. Au abna ibu ulatihinna, atau anak dari suami mereka. Siapa? Anak tiri. Anak tiri laki-laki mahram sudah. Ya. Au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau anak-anak dari saudara laki-laki, keponakan. Au bani akhawatihinna, atau anak laki-laki dari saudara perempuan. Au nisaihinna, atau kepada sesama kaum perempuan. Au ma malakat aymanuhunna, atau kepada budak yang dikuasai, dimiliki oleh tangan mereka. Kepada budak enggak harus nutup aurat. Awit tabi'in, atau anak-anak kecil yang derek dalem, ngerawat anak yatim, TK, SD, tuan rumahnya enggak harus nutup aurat, wong sik cilik mas, suruh ngerti ya. Mbak, Mas Gembila kalau kepingin di belakang dan mbak-mbak enggak harus nutup aurat, Mas Gembil beli seragam TK, dikepui sama akal-akalan. Ghairi ulil irbah, anak-anak yang ikut dalam, yang mereka belum memiliki hasrat, belum balik juga belum apa, menjelang balik itu apa namanya? Murahek itu apa bahasa Indonesia? Awit tifli, atau anak-anak alladzina lam yadhharu, yang mana anak-anak itu belum mengerti, belum melihat ala auratin nisa, aurat kaum perempuan. Wis, terus kadang ada mbak-mbak, ibu-ibu ketutup auratnya, tapi berusaha menampakkan perhiasannya. Memang ketutup secara zahir, tapi golek nganu treng. Cek weruh ono kelange. Ya rada padha ayo ora oleh ngene ra pantes.
Kena ono binggele teng. Wala yadribna, janganlah kaum perempuan itu menghentakkan bi arjulihinna kaki-kaki mereka. Cek kecereng, cek kerungu. Liyu'lama supaya bisa diketahui ma perhiasan yukhfina yang mereka sembunyikan min zinatihinna, yakni perhiasan mereka. Lek biyen-biyen tahu ngono, sekarang sudah taubat, istilah modernnya sudah hijrah. Padahal maksudnya sudah taubat oleh hidayah. Wa tubu, bertaubatlah kalian ilallahi, kepada Allah, jami'an semuanya. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. Kalau Anda mau taubat, istilah modern mau hijrah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian akan beruntung, selamat, meskipun punya masa lalu kelam, asal segera mau berhenti menyudahi masa lalu yang kelam, zaman akhirnya happy ending, husnul khatimah, selamat. At-tahlilul lafzi, analisis lafaz. Al-Fatihah.